Pada awal Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman muncul sebagai kekuatan dominan di Eropa, menaklukkan negara demi negara dengan strategi perang kilat yang dikenal sebagai Blitzkrieg. Keberhasilan ini sangat mencengangkan dunia, terutama mengingat Jerman baru saja mengalami kekalahan besar dalam Perang Dunia Pertama yang berakhir dengan Perjanjian Versailles pada tahun 1919. Perjanjian ini tidak hanya melemahkan ekonomi Jerman, tetapi juga membatasi militernya hingga ke tingkat yang dianggap tidak mampu lagi menjadi ancaman. Namun, di bawah kepemimpinan Adolf Hitler, Jerman bangkit dari kehancuran dan mulai membangun kembali kekuatan militernya secara diam-diam dan sistematis. Ketika perang dimulai, dua kekuatan utama Jerman, yaitu Wehrmacht dan Waffen-SS, memainkan peran yang krusial. Meskipun Wehrmacht dan Waffen-SS sama-sama bertempur untuk Jerman, hubungan mereka jauh dari harmonis. Persaingan dan ketegangan sering terjadi, terutama karena perbedaan asal-usul, ideologi, dan cara kerja mereka. Wehrmacht adalah angkatan bersenjata negara yang terorganisasi dengan baik, sementara Waffen-SS sebagai cabang militer dari Südstaffel membawa fanatisme ideologis yang sangat kuat. Lantas, bagaimana kedua pasukan ini bekerja? Apakah dengan perbedaan ini, mereka dapat saling membantu melengkapi kekuatan militer Jerman, atau justru menghambat upaya Jerman dalam menguasai Eropa dan dunia? Setelah kekalahan dalam Perang Dunia Pertama, Jerman berada dalam posisi yang sangat buruk. Perjanjian Versailles tahun 1919 tidak hanya membuat negara itu kehilangan wilayah penting, tetapi juga membatasi kekuatan militer mereka secara drastis. Militer Jerman dibatasi hanya 100.000 personel, tanpa tank, pesawat tempur, atau kapal perang berat. Dalam keadaan seperti ini, kebangkitan militer Jerman tampak seperti mimpi yang mustahil, dan tidak mungkin Jerman akan melakukan agresi kembali dalam waktu yang dekat. Namun, ketika Partai Nazi mengambil alih kekuasaan pada tahun 1933 di bawah Adolf Hitler, semuanya berubah. Hitler dan para pemimpin Nazi lainnya bertekad untuk membangun kembali kejayaan Jerman, termasuk membangun kembali kekuatan militernya. Dalam upaya ini, dua organisasi militer utama lahir dan berkembang, yaitu Wehrmacht dan Waffen-SS. Wehrmacht, yang secara resmi dibentuk pada tahun 1935, adalah penerus Reichswehr, atau Militer Republik Weimar, sebuah penyebutan untuk negara Jerman pasca lepas dari bentuk pemerintahan kekaisaran pasca Perang Dunia Pertama. Wehrmacht terdiri dari 3 cabang utama, yaitu Heer atau Angkatan Darat, Kriegsmarine atau Angkatan Laut, dan Luftwaffe atau Angkatan Udara. Dengan perekrutan besar-besaran dan pelatihan intensif, Wehrmacht tumbuh menjadi salah satu kekuatan militer paling kuat dan terorganisasi di dunia. Mereka dipersenjatai dengan teknologi modern dan terkenal karena taktik perang kilatnya yang inovatif, yang membuat mereka dapat melakukan Polandia, Prancis, dan negara-negara lain dalam waktu yang singkat. Di sisi lain, Waffen-SS memiliki sejarah yang berbeda. Pada awalnya, SS atau Schutzstaffel hanyalah unit kecil yang bertugas sebagai pengawal pribadi Hitler. Namun, di bawah kepemimpinan Heinrich Himmler, SS berkembang menjadi organisasi paramiliter yang sangat besar dan ideologis. Pada tahun 1939, cabang militer SS, yang dikenal sebagai Waffen-SS, didirikan untuk bertempur bersama Wehrmacht. Waffen-SS dirancang sebagai pasukan elit, dengan pelatihan fisik yang keras, dan indoktrinasi ideologis yang mendalam. Mereka adalah wajah militer dari ideologi Nazi yang didorong oleh fanatisme dan loyalitas mutlak kepada Hitler. Meskipun berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, kedua pasukan ini memainkan peran kunci dalam ambisi ekspansi Nazi. Namun hubungan mereka tidak selalu harmonis, dengan perbedaan visi, misi, dan cara kerja yang sering menimbulkan ketegangan. Wehrmacht adalah simbol profesionalisme militer tradisional, sementara Waffen-SS adalah manifestasi dari revolusi ideologis Nazi. Salah satu perbedaan mendasar antara Wehrmacht dan Waffen-SS adalah ideologi yang membentuk dasar keberadaan dan perekrutan mereka. Wehrmacht, sebagai militer resmi negara, direkrut dari berbagai lapisan masyarakat Jerman. Perekrutan Wehrmacht tidak terlalu mempertimbangkan latar belakang ideologis, tetapi lebih fokus pada kemampuan fisik, pengalaman militer, dan loyalitas terhadap negara. Para prajurit Wehrmacht bertempur untuk melindungi dan memperluas wilayah Jerman.
bukan karena dorongan ideologi tertentu. Sebaliknya, Waffen-SS sangat dipengaruhi oleh ideologi Nazi yang ekstrim. Sebagai cabang militer dari SS atau Schutzstaffel, Waffen-SS didirikan untuk mencerminkan visi Adolf Hitler tentang ras Arya yang murni dan loyalitas mutlak terhadap Nazi. Pada awalnya, perekrutan Waffen-SS sangat selektif, hanya menerima individu yang memenuhi kriteria rasial yang ketat. Mereka mencari pria muda dengan fisik kuat, tinggi, berambut pirang, dan bermata biru. Sebuah karakteristik yang dianggap sebagai simbol ideal dari ras Arya. Namun seiring berjalannya perang, kebutuhan militer meningkat drastis. Ketika korban mulai menumpuk akibat perang, dan Wehrmacht serta Waffen-SS kekurangan personel, standar perekrutan Waffen-SS mulai dilonggarkan. Tidak hanya orang Jerman, tetapi juga sukarelawan dari negara-negara yang diduduki, seperti Prancis, Norwegia, Belanda, dan bahkan negara-negara Balkan. Pada akhir perang, lebih dari 60% anggota Waffen-SS adalah non-Jerman, termasuk orang-orang dari negara yang secara ideologis bertentangan dengan Nazi. Hal ini menciptakan paradoks besar dalam organisasi yang awalnya didasarkan pada kemurnian ras. Selain perbedaan dalam proses perekrutan, cara pelatihan kedua pasukan ini juga sangat berbeda. Pelatihan Wehrmacht berfokus pada strategi militer tradisional, disiplin, dan taktik tempur yang efisien. Sementara itu, pelatihan Waffen-SS tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga mencakup indoktrinasi ideologis yang mendalam. Para rekrutan Waffen-SS diajarkan untuk percaya bahwa mereka adalah prajurit superior yang bertugas tidak hanya untuk bertempur, tetapi juga untuk memperjuangkan visi Nazi tentang dunia. Namun, ideologi yang kuat ini juga membawa konsekuensi besar. Waffen-SS seringkali lebih fanatik dan tanpa ampun di medan perang, dan mereka juga terkenal karena keterlibatan mereka dalam banyak kejahatan perang, termasuk pembantaian warga sipil dan tahanan perang. Sebaliknya, meskipun beberapa unit Wehrmacht juga terlibat dalam kejahatan perang, mereka sering mencoba menjaga jarak dari tindakan ekstrim Waffen-SS. Perbedaan dalam perekrutan dan ideologi ini menciptakan kesenjangan besar antara kedua pasukan. Wehrmacht melihat Waffen-SS sebagai pasukan amatir yang terlalu dipengaruhi oleh politik. Sementara Waffen-SS memandang Wehrmacht sebagai institusi konservatif yang tidak cukup setia kepada Hitler dan Nazi. Ketegangan ini terus meningkat sepanjang perang dan seringkali menghambat koordinasi di medan perang. Ketika berbicara tentang kontribusi di medan perang, baik Wehrmacht maupun Waffen-SS memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam bertempur, dan ini mencerminkan karakteristik masing-masing pasukan. Wehrmacht, sebagai angkatan bersenjata reguler, bertempur dengan strategi militer tradisional yang mengutamakan koordinasi, efisiensi, dan efektivitas. Di sisi lain, Waffen-SS seringkali bertindak lebih agresif, terkadang melampaui batas-batas disiplin militer yang menghasilkan keberhasilan besar, tapi juga membawa dampak destruktif yang merugikan. Wehrmacht dikenal karena kemampuan strategis dan taktik perangnya yang cemerlang. Mereka adalah pelopor taktik Blitzkrieg atau perang kilat, yang memadukan serangan cepat oleh unit tank atau panzer, infanteri bermotor, dan dukungan udara dari Luftwaffe. Strategi ini memungkinkan Wehrmacht menaklukkan Polandia dalam waktu beberapa minggu, melibas Prancis dalam 6 minggu, dan bahkan hampir mencapai Moskow dalam operasi Barbarossa. Dalam perang, Wehrmacht berfokus pada keunggulan taktik dan logistik. Para perwira Wehrmacht kebanyakan adalah lulusan akademi militer yang telah terlatih dalam seni perang sejak lama. Pasukan mereka dikenal sangat disiplin, dengan rantai komando yang ketat dan koordinasi antar unit yang sangat baik. Tugas mereka adalah mengeksekusi perintah dan memastikan keberhasilan misi dengan cara yang paling efektif, tanpa terlalu terpengaruh oleh ideologi. Namun, fokus Wehrmacht pada disiplin militer kadang membuat mereka tidak fleksibel di medan perang. Beberapa komandan Wehrmacht enggan mengambil risiko besar atau melanggar perintah langsung, bahkan ketika situasi menuntut untuk improvisasi. Ini seringkali menjadi kelemahan mereka ketika menghadapi pasukan sekutu yang lebih adaptif di akhir perang. Di sisi lain, Waffen-SS membawa pendekatan yang sangat berbeda ke medan perang. Sebagai pasukan yang sangat terpengaruh oleh ideologi Nazi, mereka bertempur dengan semangat fanatik yang terkadang melampaui batas-batas disiplin militer. Unit-unit Waffen-SS terkenal karena keberanian luar biasa mereka di medan perang, seringkali bertahan di posisi mereka sampai titik darah penghabisan,
bahkan ketika situasi tampak mustahil untuk dimenangkan. Namun, fanatisme ini juga menjadi kelemahan besar, karena seringkali mengutamakan keberanian dan pengorbanan daripada perhitungan taktis. Waffen-SS sering mengalami kerugian yang sebenarnya tidak perlu. Mereka juga terkenal karena kekejaman mereka di medan perang, termasuk pembantaian terhadap tawanan perang dan warga sipil, yang justru memicu kebencian besar terhadap Jerman di negara-negara yang diduduki. Perbedaan dalam cara bertempur antara Wehrmacht dan Waffen-SS seringkali menciptakan ketegangan di medan perang. Komandan Wehrmacht menganggap Waffen-SS sebagai pasukan yang tidak disiplin, sementara Waffen-SS memandang Wehrmacht sebagai terlalu berhati-hati dan kurang memiliki semangat juang. Ketika kedua pasukan ini harus bekerja sama, ketidakharmonisan seringkali menyebabkan kurangnya koordinasi. Dalam beberapa kasus, konflik antara perwira Wehrmacht dan Waffen-SS di garis depan menghambat keberhasilan operasi militer Jerman. Salah satu contoh paling unik dan mengejutkan dari konflik internal antara Wehrmacht dan Waffen-SS terjadi pada Mei 1945, menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Dalam sebuah pertempuran kecil namun bersejarah yang dikenal sebagai pertempuran Kastel-Itter, prajurit Wehrmacht justru bertempur bersama pasukan Amerika melawan Waffen-SS. Pertempuran ini terjadi di Kastel-Itter, sebuah benteng kecil di Austria yang digunakan Nazi untuk menahan tahanan penting dari negara-negara sekutu, termasuk mantan Perdana Menteri Prancis, jenderal, politisi, dan tokoh-tokoh penting lainnya. Ketika kekalahan Jerman semakin dekat dan pasukan sekutu mendekati wilayah Austria, Kastel-Itter menjadi lokasi ketegangan antara sisa-sisa pasukan Waffen-SS yang fanatik dan tahanan yang berada dalam bahaya besar. Di sisi lain, Wehrmacht, yang pada tahap ini menyadari kekalahan sudah tak terelakkan, mulai terpecah dalam kesetiaannya. Banyak tentara Wehrmacht lebih peduli untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri dan menghindari pertumpahan darah lebih lanjut daripada terus mendukung Nazi. Salah satu tokoh penting dalam kisah ini adalah Mayor Josef Gangl, seorang perwira Wehrmacht yang memutuskan untuk bergabung dengan barisan resistensi lokal Austria dan membantu melindungi para tahanan di Kastel-Itter. Mayor Gangl dan beberapa anak buahnya yang telah memutuskan untuk tidak lagi mematuhi perintah Nazi mendekati pasukan Amerika yang dipimpin oleh Kapten Lee untuk meminta bantuan. Dalam sebuah aliansi yang terdengar cukup aneh, pasukan Wehrmacht dan tentara Amerika memutuskan untuk bekerja sama melindungi Kastel-Itter dari serangan Waffen-SS. Pada pagi 5 Mei 1945, pasukan campuran ini yang terdiri dari beberapa tentara Amerika, prajurit Wehrmacht, dan tahanan yang bersenjata terbatas, bersiap menghadapi serangan dari lebih dari 100 tentara Waffen-SS yang masih loyal kepada Nazi. Pasukan Waffen-SS berusaha merebut kembali kastil dan menyingkirkan para tahanan serta pasukan campuran. Mereka menyerang dengan artileri dan infanteri, mencoba memanfaatkan superioritas jumlah mereka. Namun pasukan pertahanan di dalam kastil berhasil mempertahankan posisi mereka dengan bantuan strategi militer dari tentara Amerika dan Wehrmacht. Dalam sebuah momen yang ironis, para tahanan yang dulunya musuh Wehrmacht kini bertarung di sisi mereka melawan Waffen-SS. Ketika Perang Dunia II berakhir pada Mei 1945, Nazi Jerman bukan hanya kalah secara militer, tetapi juga hancur secara moral, politik, dan sosial. Konflik internal antara Wehrmacht dan Waffen-SS selama perang meninggalkan dampak yang jauh melampaui medan tempur. Ketegangan yang terjadi antara kedua kekuatan ini tidak hanya melemahkan upaya perang Jerman, tetapi juga mempengaruhi cara mereka dipandang oleh sejarah dan masyarakat pasca perang. Setelah perang, Wehrmacht berusaha menjaga citranya sebagai institusi militer profesional yang tidak terlibat langsung dalam kejahatan Nazi. Banyak mantan anggota Wehrmacht mengklaim bahwa mereka hanya mengikuti perintah dan tidak tahu menahu tentang kekejaman yang dilakukan oleh Waffen-SS atau kamp konsentrasi Nazi. Narasi ini bahkan mendapat dukungan dari banyak negara barat selama Perang Dingin karena mantan perwira Wehrmacht dianggap sebagai aset penting dalam melawan ancaman Uni Soviet. Namun, semakin banyak bukti yang muncul menunjukkan bahwa sebagian unit Wehrmacht juga terlibat dalam kejahatan perang, termasuk pembantaian warga sipil di Uni Soviet dan Eropa Timur, serta eksekusi massal terhadap tawanan perang. Pengadilan Nuremberg dan penyelidikan pasca perang mengungkap bahwa meskipun Waffen-SS lebih sering dikaitkan dengan kejahatan perang, Wehrmacht tidak sepenuhnya bebas dari noda sejarah ini. Di sisi lain, Waffen-SS sejak awal langsung dikaitkan dengan kejahatan perang dan genosida. Sebagai bagian dari Schutzstaffel yang dipimpin oleh Heinrich Himmler, Waffen-SS dianggap bertanggung jawab atas banyak tindakan brutal selama perang.
Pengadilan Nuremberg menetapkan Schutzstaffel, termasuk Waffen-SS, sebagai organisasi kriminal. Akibatnya, seluruh anggota Waffen-SS, baik yang terlibat langsung dalam kejahatan perang maupun tidak, dianggap bersalah karena afiliasi mereka. Namun ini memunculkan dilema moral dan hukum, karena banyak tentara Waffen-SS yang direkrut secara paksa atau hanya bertugas sebagai prajurit biasa tanpa terlibat dalam kejahatan besar. Ketegangan antara Wehrmacht dan Waffen-SS selama perang memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan militer Jerman. Kurangnya koordinasi antara kedua pasukan seringkali menghambat operasi besar-besaran. Dalam beberapa kasus, persaingan di antara mereka menyebabkan kegagalan misi atau kerugian besar yang sebenarnya tidak perlu. Pada akhirnya, persaingan dan ketegangan antara Wehrmacht dan Waffen-SS mencerminkan perpecahan ideologis dan struktural dalam Nazi Jerman. Meskipun Wehrmacht unggul secara militer, tetapi mereka tidak mampu sepenuhnya memisahkan dirinya dari bayang-bayang ideologi Nazi. Sementara Waffen-SS menjadi simbol fanatisme yang dianggap merusak tatanan militer Jerman. Warisan konflik ini tetap menjadi bagian dari diskusi sejarah hingga saat ini. Bagaimana mungkin dua pasukan yang bertempur di bawah bendera yang sama memiliki begitu banyak perbedaan? Dan bagaimana persaingan ini berkontribusi pada kejahatan Nazi Jerman? Pertanyaan-pertanyaan ini terus memicu minat dan perdebatan, dan menunjukkan bahwa sejarah perang tidak pernah sesederhana hitam dan putih. Konflik antara Wehrmacht dan Waffen-SS adalah salah satu dari banyak elemen yang membentuk perjalanan tragis Perang Dunia Kedua. Sebuah kisah tentang kekuatan, ambisi, dan kehancuran yang mengingatkan kita pada bahaya ideologi yang memecah belah.